Nikel itu, mau tahu apa isi nikel itu, bukan dengar Elon Musk, bukan dengar Erick Thohir atau Lut Panjaitan. Dengar kemis yang ada di perusahaan itu, yang menyimpan rahasia itu. Daripada pakai bahasa-bahasa yang sangat teknis. Yang dalam logika namanya pedantik, sok pamer, tapi nggak ngerti itu. Itu pedantik itu yang jadi masalah kita. Orang kaget tiba-tiba Gibran kok bisa ngerti semua ya. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull. Pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris itu. Dan beberapa breeding lain di kepalanya itu. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu sakit terus, berdarah terus. Nah, kita bisa bayangkan makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini ada soal Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar. Begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got gitu. Sekali lagi saya mau terangkan ya, saya nggak ada soal dengan politik. Balik lagi pada soal kenapa kita bicara terus tentang environmental ethics, tentang green economy. Padahal yang orang mau tunggu adalah paradigmanya apa itu. Kalau Anda pro lingkungan, apakah Anda pro seperti Eropa memandang lingkungan, seperti Amerika memandang lingkungan, dengan dua ideologi yang berbeda. Kapitalisme juga pro lingkungan. Yang menginginkan udara bersih itu bukan partai buruh, tapi partai kapitalis. Karena bagi mereka lebih baik mengkonsumsi oksigen daripada harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kalau kita siapa yang pro lingkungannya pasti kapitalis. Masalahnya adalah etik yang sekarang itu. Yang dulu dipromosikan bahwa oke, kita rusak aja lingkungan, toh kita bisa tahu pajaknya berapa sih. Masukkan aja itu sebagai cost, nah selesai kan. Yang kita sebut developmentalisme itu, merusak itu bisa diatasi dengan cost, selesai itu. Sekarang lingkungan itu, costnya jadi sunk cost itu. Gak dianggap lagi itu sebagai cost. Karena tadi ada ambisi tadi. Untuk mengatakan bahwa Indonesia itu akan lari cepat dengan nikel. Nikel itu, mau tahu apa isi nikel itu, bukan dengar Elon Musk, bukan dengar Erick Thohir atau Lut Panjaitan. Dengar kemis yang ada di perusahaan itu, yang menyimpan rahasia itu. Yang tahu tentang nasib nikel itu cuma 2-3 orang, ahli kimia, yang dikunci di situ. Yang mungkin dia ucapan, kita masih perlu nikel, karena Indonesia berlebih. Tapi dia udah sedang riset hidrogen. Sama Elon Musk bisa ditipu oleh Toyota, atau Toyota udah produksi hidrogen, Elon Musk masih pakai nikel. Tapi mungkin Elon Musk bilang, ntar juga gue susul. Nggak ada satupun industri energi yang bisa kita akses di dunia ini. Itu dasarnya. Jadi siapapun bisa berbohong di panggung debat. Itu soalnya tuh. Apalagi sok-sok pakai istilah itu. Itu yang saya mau terangkan. Kita kekurangan kemampuan untuk menapis logika seseorang. Baru setelah terucapkan baru bocor kemana-mana kan.